Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah begitu besar. Salah satunya kita diciptakan menjadi manusia. Ini adalah rahmat Allah, Bu. Kira-kira Allah boleh nggak menciptakan kita jadi kodok misalkan? Ya boleh, itu kehendak Allah begitu, tapi Allah kehendaknya alhamdulillah dengan rahmatnya kita diciptakan sebagai manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi diciptakan kita dalam tubuh yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu maka kita syukuri nikmat ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pun Allah berikan rahmat dengan memiliki keimanan. Karena kalau tanpa iman saya yakin tidak akan kumpul di sini hari ini ya. Terlebih ini hari Sabtu, mungkin banyak yang liburan, mungkin sudah di mana begitu ya. Tapi karena keimanannya Bapak Ibu bisa hadir ikut pengajian. Mudah-mudahan Allah tambah nikmatnya, rahmatnya dengan diberikan istiqomah dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa kepada seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Isra Mi'raj itu ada satu kejadian yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau dipertunjukkan neraka, Bu. Ternyata di neraka itu penuh perempuan. Tapi alhamdulillah di sini perempuan justru yang paling penuh nih Pak Ustaz. Jadi mungkin perempuan mana begitu ya penghuninya, bukan kita insya Allah penghuninya ya. Jadi neraka itu Bu penuh dengan perempuan, Bu. Sementara di sini ternyata pengajiannya justru yang paling penuh adalah perempuan, ibu-ibu. Insya Allah ini ibu-ibu ahli surga ya. Tapi jangan salah Bu, masuknya perempuan ke dalam neraka itu simple. Salah satunya tidak berterima kasih kepada suaminya. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dengan rajin ngaji, rajin kumpul di majelis ilmu bisa menghargai jerih payah suaminya ya. Karena si bapak itu cek bahasa Sunda mah hulu dijen suku dijen hulu popik pak neangan punya geus menang duit datang ka imah mere duit 100.000 cek pamajikan anak manya mere sakieu bari nyorongon. Itulah yang menyebabkan ibu-ibu banyak di dalam neraka. Oleh karena itu maka rajin bersyukur berterima kasih kepada suami yang telah berjerih payah untuk mencarikan nafkah buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj tadi sudah dibacakan ya ayatnya oleh Qori. Itu adalah peristiwa agung yang luar biasa. Saking agungnya, saking luar biasanya, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat itu dengan diksi, dengan potongan ayat subhana, maha suci Allah. Jadi tidak mungkin, kalau Allah berkehendak tidak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Karena peristiwa ini ya, sangat luar biasa, tidak masuk logika pada zaman itu. Bahkan mungkin orang zaman sekarang pun kalau tanpa keimanan tidak akan masuk di logikanya. Bayangkan Bu, waktu itu belum ada pesawat,
Waktu itu belum ada teknologi canggih, belum ada apapun. Kendaraan yang ada hanya kuda dan unta. Sehingga untuk bisa pergi ke satu tempat, kendaraan yang bisa digunakan hanya kendaraan hewan tersebut. Maka pada zaman itu, untuk bisa menempuh perjalanan ke Masjidil Aqsa saja tanpa ke Sidratul Muntaha, itu memerlukan waktu 1 bulan lamanya. Kita sering menyebut Masjidil Aqsa. Itu artinya apa, Bu? Aqsa itu, Bu? Barangkali bapak-bapak ada yang tahu, Pak, Aqsa itu apa, Pak? Aqsa itu, Qusa itu artinya jauh, Aqsa itu artinya sangat jauh. Jadi masjid itu waktu itu hanya Masjidil Haram, dan kemudian masjid yang ada di Palestina itu atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Karena jauh jaraknya, maka disebut namanya Masjid Al-Aqsa, masjid yang sangat jauh. Jadi masjid itu jauh sekali, Pak. Untuk bisa datang ke masjid itu memerlukan waktu 1 bulan lamanya. Perjalanan dengan menggunakan unta, apalagi kalau jalan kaki, ya. Sehingga ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada orang-orang pada waktu itu, maka sontak orang-orang pada waktu itu tidak percaya. Masa Nabi itu pergi di waktu Isya, kemudian sebelum subuh sudah ada di Baitullah lagi, sudah ada di Mekah lagi, dan bercerita kepada orang, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa, bahkan Sidratul Muntaha, dan sekarang sudah balik lagi. Orang semuanya tidak percaya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena tidak logis, ya. Kendaraan yang hebat tidak ada, teknologi canggih belum ada, tapi ternyata Rasul lebih hebat lagi daripada itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra memulai diksi ayatnya dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kata Subhana ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra adalah peristiwa yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tidak percaya dengan Isra dan dengan Mi'raj, maka itu kufur, Bu. Jadi kalau tidak percaya Isra dan Mi'raj, itu bisa kategorinya kafir. Kenapa? Karena tidak mempercayai ada ayat Al-Quran yang tadi itu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj didokumentasikan dalam Al-Quran, sehingga itu betul-betul terjadi. Ruh dan jasadnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Simpelnya Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Mi'raj itu adalah simpelnya naik dari bawah ke atas. Itu namanya Mi'raj. Ya. Jadi kalau kita pergi malam hari, kemudian naik ke rumah, maka itu sudah Isra dan Mi'raj, begitu ya. Tapi secara bahasa, Isra dan Mi'raj Nabi artinya Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, sampai kemudian tembus ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Kita harus meyakini bahwa itu telah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan itu, dan tentunya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diksinya dalam Al-Quran itu Asra, ya. Asra itu apa, Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa ini Asra itu artinya diberjalankan. Bukan Nabi berjalan sendiri, tapi diberjalankan. Maha suci Allah yang memberjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berangkatnya Nabi bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Maka di diksi ayat itu dijelaskan linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan ayat bagian daripada ayat-ayat, bagian daripada tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata perjalanannya tidak langsung Mekah ke Yerusalem, begitu ya. Yerusalem Sidratul Muntaha tidak begitu. Akan tetapi Nabi itu sempat berhenti di beberapa tempat, ibu-ibu.
Dan Nabi itu dipertunjukkan juga beberapa hal yang kemudian ini menjadi ibrah bagi kita semua. Nabi SAW ketika berangkat dari Mekah ke Palestina itu sempat berhenti di Madian, sempat berhenti di Madinah dulu, sempat berhenti di At-Tayyibah, di mana di situ daerah yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasul, kita turun di sini." Maka Rasul pun turun di situ dan sholat 2 rakaat. Begitu jalan, kata malaikat Jibril, "Ini At-Tayyibah, nanti engkau akan hijrah ke sini." Padahal itu peristiwanya 1,5 tahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu melanjutkan perjalanan, Rasul pun pernah turun di Madian. Disinilah tempat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi pun naik lagi dan sempat turun di Tursina. Kata Nabi, disinilah tempat Nabi Musa mukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun setelah itu Nabi SAW sempat turun di Bethlehem. Kata malaikat Jibril, disinilah Nabi Isa dilahirkan. Lebih dari itu, Bu, di tengah-tengah perjalanan Nabi SAW dipertunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi melihat ada sekelompok orang yang menanam pada waktu itu, kemudian panen pada waktu itu. Bahkan yang lebih hebat lagi, setiap kali dipanen tumbuh lagi. Setiap kali dipanen tumbuh lagi. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani pada waktu itu, "Malaikat Jibril, ini perumpamaan apa?" Kata malaikat Jibril, "Inilah perumpamaan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya tidak nunggu lama, tapi hari itu pun langsung dia panen. Bahkan pahalanya berlipat-lipat, lebih dari 700 kali lipat pahalanya." Akan tetapi ada peristiwa Bapak Ibu yang luar biasa menakutkan dan mengkhawatirkan. Nabi SAW dipertunjukkan ada sekelompok orang yang kerjaannya menggencet kepalanya, Bu, sudah hancur, balik lagi digencet lagi, bukan oleh orang lain tapi oleh dirinya sendiri. Nabi pun bertanya, "Malaikat Jibril, ini orang-orang apa? Dia menggencet kepalanya sendiri sampai hancur, kemudian balik lagi digencet lagi." Kata malaikat Jibril, "Muhammad, inilah perumpamaan orang yang enggan menundukkan kepalanya sujud kepada Allah atau bersolat." Jadi orang yang tidak mau solat itu seperti itu diantaranya. Dia gencet kepalanya, sudah hancur, balik lagi digencet lagi, seperti itu. Berikutnya Nabi SAW juga Bapak Ibu dipertunjukkan ada sekelompok orang yang tidak menggunakan pakaian, hanya menutup kemaluannya dan belakangnya dengan selembar kain. Dia makannya batu-batuan, makannya rumput-rumputan yang berduri, bahkan kerikil jahanam dia makan. Baginda Nabi bertanya, "Malaikat Jibril, ini perumpamaan apa?" Maka kata Nabi SAW, "Itulah perumpamaan umatmu yang tidak mau berzakat, bersedekah." Jadi orang di sininya kelihatan kaya, kelihatan gagah, tapi kalau tidak mau berzakat itu, Bapak Ibu, sesungguhnya yang dia makan itu kerikil-kerikil. Yang dia makan itu adalah rumput-rumput berduri. Oleh karena itu, maka supaya kita tergolong kepada orang yang fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, maka pastikan kekayaan kita ada nilai infak, zakat, dan sedekahnya yang kita keluarkan. Di sini kemarin ada donasi Palestina, Kak, Bapak Ibu. Ada disalurkan kemana? Nanti insya Allah bisa disalurkan lewat kami. Kami dapat amanah menjadi pengurus Badnas Kabupaten Bandung, Badan Amil Zakat Nasional, Bapak Ibu, yang insya Allah kami memiliki akses langsung ke Palestina melewati Mesir tentunya, sehingga zakat, infak atau donasi Palestina yang disalurkan kepada kami insya Allah tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi nanti kalau ada donasi Palestina lagi, mangga Pak Dokter, mangga biasa disalurkannya. Ya, jadi alhamdulillah Bu, kita di Indonesia ini Bu, negara yang sudah komplit lah menurut saya, rukun Islam itu sudah dilakukan semuanya oleh negara.
syahadat. Siapa saja yang mau bersyahadat tinggal datang ke masjid, bahkan KUA juga memfasilitasi ya. Kemudian apalagi rukun Islam itu Bu? Sholat, anggaran pemerintah juga ada untuk membangunkan masjid ya. Bahkan aturan pemerintah kita di tempat-tempat umum harus dibangunkan musola atau masjid. Di mall ya, di tempat wisata itu pasti ada musola minimal ya. Itu aturan pemerintah. Artinya berarti pemerintah hadir untuk menjaga masyarakatnya bisa melakukan sholat dengan baik. Begitupun yang ketiga ada apa? Zakat. Zakat pemerintah hadir ya melalui instruksi presiden ya. Peraturan pemerintah yaitu wajib mendirikan Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut dengan Baznas, dari pusat sampai ke daerah itu ada. Itu artinya Baznas itu sebagai lembaga penerima zakat infak sedekah yang resmi pemerintah. Jadi lembaga pemerintah itu ya, sehingga dijamin ya. Berikutnya apa rukun Islam itu? Puasa ya. Puasa pemerintah hadir nggak Bu? Pemerintah hadir ya untuk memastikan bahwa kita puasa pada waktunya. Ada ritual yang biasa terjadi, ada namanya sidang isbat ya. Sidang penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal atau akhir Ramadan ya. Itu pemerintah mengundang semua ormas dan praktisi ya yang melihat hilal ataupun juga yang menghitung ya, untuk kemudian disidangkan memastikan kapan awal Ramadan dan kapan awal Syawal atau Lebaran. Jadi pemerintah hadir memastikan kita puasa pada waktunya. Berikutnya yang kelima rukun Islam itu apa? Haji ya. Haji juga pemerintah hadir ya. Hadir untuk memastikan bahwa masyarakatnya bisa berhaji ke Baitullah dan aman dan bisa melakukan ibadah dengan baik. Yaitu pemerintah membentuk ada namanya panitia haji ya. Kemudian itu sampai ke tingkat provinsi, daerah itu ada panitia haji dan menggunakan anggaran negara untuk keberangkatan para panitia haji itu, yaitu ada TPIH ya, ada tim petugas, ada tim pembimbing ibadah haji untuk pembimbing ibadahnya, ada TPIH ya, yaitu yang bertugas untuk administratif Bu sebagai ketua kloternya, ada kemudian TKHI yaitu yang bertugas sebagai tim kesehatan yang menemani jemaah. Begitupun juga ada panitia yang di Indonesia, ada panitia nanti yang di Arab Saudi, Mekah, Madinah ya. Itu semuanya dari APBN. Artinya hadir pemerintah untuk melaksanakan, untuk memastikan umat Islam Indonesia melaksanakan rukun Islam yang 5. Nah ini tinggal kita yang memanfaatkannya ya, termasuk tadi zakat ya. Insya Allah di sini barangkali sudah ada panitia zakatnya Pak Ustadz. Nanti kalau ada panitia zakatnya ya diresmikan supaya tidak ada sesuatu ya. Dari Baznas itu ada kepanjangan tangan di bawahnya namanya UPZ Pak Dokter ya. Unit Pengumpul Zakat. Jadi boleh misalkan di masjid sini sudah disepakati oleh semuanya panitia pengumpul zakatnya A, B, C dan sebagainya, nanti di SK-kan oleh Baznas supaya resmi ya, supaya terhindar dari pungli pungutan liar ya, dan dan ini tergaransi begitu ya. Baik kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau saya jelaskan ini panjang dan banyak Bu cerita-cerita. Satu lagi ya, diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipertunjukkan kepada beliau ada laki-laki yang di hadapannya itu ada daging Bu, ada wadah, ada 2 wadah. Satu wadah ada daging apa? Daging matang dan lezat. Akan tetapi di depannya satu lagi ada satu wadah terisi daging yang mentah dan sudah bau. Begitupun juga ada perempuan seperti itu. Maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Ya, karena aneh. Laki-laki dan perempuan ini aneh. Ada daging matang
dan enak, yang satu lagi daging mentah dan sudah busuk, tapi justru yang dimakan daging apa? Daging yang busuk, ya. Maka Rasul bertanya, ya malaikat Jibril, ini perumpamaan apa? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini perumpamaan umatmu yang punya istri, yang perempuan itu punya suami, akan tetapi justru dia malah nginep di tempat lain, di perempuan lain. Yang perempuan punya suami yang halal, akan tetapi malah justru dia nginep di laki-laki lain yang bukan muhrimnya, dan kemudian melakukan hubungan di luar nikah. Udah jadi punya daging matang, daging yang enak, malah justru dia memakan daging yang mentah dan busuk. Nah, itu akan terjadi di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira kalau di sini mah aman lah, insya Allah ya, aman ini pastinya. Suaminya setia, istrinya juga setia. Nah, itu dipertunjukkan dulu kepada Nabi, Bu. Ya, ada orang yang seperti itu, punya daging matang, malah justru yang dimakan yang busuk, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini nanti siksanya juga luar biasa nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari beberapa peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, sampai kemudian naik ke Sidratul Muntaha, esensinya sesungguhnya salah satunya adalah adanya kewajiban sholat. Adanya kewajiban apa, Bu? Sholat. Ya, sholatnya awalnya berat, Bu. Kalau Rasul tidak sayang kepada kita selaku umatnya, mungkin Rasul udah nggak mau capek, langsung aja balik ke dunia dan dikasihkan kepada kita. Pertama kali kewajiban sholat diberikan oleh Allah berapa waktu, Bu? 50 waktu. Jangankan 50 waktu, Bu, ya. 5 waktu saja sudah banyak bolong-bolongnya ini. Berarti ada benernya juga Nabi Musa alaihi salam. Dan beruntung ada Nabi Musa alaihissalam yang suka protes. Jadi Nabi Musa itu protes terus. Paling berani Nabi Musa itu, ya. Bahkan beliau itu ada sebuah riwayat ketemu dengan Nabi Adam. Setelah tahu bahwa itu Nabi Adam, Bu, dimarahin. Oh, ini Adam itu, gara-gara kamu saya ini keduniakan, katanya. Kata Nabi Adam, nah, skenario Allah memang seperti itu, mau gimana lagi? Jadi sampai bapaknya saja dibentak Nabi Adam alaihissalam sama Nabi Musa gitu. Dan ini ketika Nabi itu mendapatkan kewajiban sholat untuk kita, Nabi itu tidak sama sekali meminta apapun karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun, melewati Nabi Ibrahim, melewati Nabi yang lain. Turun ketemu Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, tadi dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala?" Kata beliau, "Wahai Musa, saya dapat kewajiban sholat 50 waktu untuk umatku." Kata Nabi Musa, "Muhammad, jangankan umatmu yang kecil-kecil, yang lemah-lemah, umatku saja yang badannya tinggi besar dan kuat-kuat tidak mampu melakukan itu. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan." Maka Nabi naik lagi, Bu, minta keringanan kepada Allah. Maka turunkan berapa, Bu? 5. Berarti berapa itu? 50 dikurang 5 jadi 45. 45 waktu, Bu. Turun lagi Nabi SAW, ketemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi, dapat keringanan berapa? Kata Nabi, dapat keringanan 5 jadi 45. Wah, gak akan kuat umatmu. Naik lagi minta keringanan. Nabi naik lagi, Bu. Diturunkan lagi oleh Allah, berapa? 5 jadi berapa, Bu? Masih 40. Kira-kira kuat gak, Bu, 40 waktu? Masih berat, ya. Untung ketemu Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, gak akan kuat, umatmu gak akan kuat, minta lagi keringanan." Naik lagi Nabi, turunkan lagi oleh Allah, berapa, Bu? 5 jadi berapa? 35. Kira-kira kuat 35, Bu? Masih berat, ya. Ketemu lagi Nabi Musa. Kata Nabi Musa, gak akan kuat umatmu, umatku saja tidak kuat, yang besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat, begitu, ya. Maka Nabi naik lagi, turunkan lagi 5 jadi 30. Begitu sampai 9 kali, Bu, Nabi SAW naik. Dan akhirnya kemudian Allah berikan kewajiban 5 waktu. Akan tetapi ini keistimewaan Nabi Muhammad, maka kita harus bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali Allah berikan kelebihan kepada beliau dan umatnya.
Bagi umat Nabi Muhammad itu melakukan kebaikan sekali itu sama dengan 10 kali. Jadi melakukan sekali sama dengan 10 kali. Allah berikan 5 waktu, akan tetapi 5 ini berbanding berapa Bu? 50. Maka sebetulnya esensinya tidak berbeda ya. Hanya saja tadi secara kuantitas 50 begitu ya. Tapi ini kuantitasnya 5 akan tetapi kualitasnya 50 bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, sudah 5 itu ketemu Nabi Musa. Ternyata kata Nabi Musa, Muhammad gak akan kuat umatmu, minta lagi keringanan. Tapi Nabi Muhammad malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah bolak-balik 9 kali, bayang ya, demi kita gitu ya. 9 kali bolak-balik demi kita gitu. Kata Nabi Muhammad, sudahlah cukup 5 waktu insya Allah bagi umatku mampu melakukannya, dan itu ringan insya Allah. Terbukti di sini kan sholatnya rajin-rajin Bu ya. Ini suaminya pada berangkat ke masjid nggak nih? Enggak. Pak Ustadz suaminya nggak pada berangkat ke masjid. Mudah-mudahan Bu pulang dari acara ini bisikin suaminya, Pak mau pakai rok apa pakai celana gitu ya. Kalau di rumah terus ganti, sekarang mah pakai rok aja, jangan pakai celana gitu. Jadi arahkan Bu ke masjid ya. Karena masjid itu adalah tempat yang luar biasa. Tempat yang paling nyaman dan bisa memberikan kenyamanan. Coba lihat dalam ayat tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Ini peristiwa Isra itu harus semakin memotivasi kita, khususnya bapak-bapak, untuk semakin rajin ke masjid. Kita harus jadikan tempat awal keberangkatan kita itu masjid, dan akhir hidup kita itu masjid, begitu. Isra dari masjid ke masjid. Bahkan Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun Bu? Pertama kali rumah sendiri atau apa Bu? Masjid. Nabi itu singgah di Kuba. Datang hari Senin, Selasa, Rabu. Yang pertama kali beliau bangun bukan rumah sendiri Bu, di Kuba itu, tapi masjid yang pertama kali beliau bangun. Begitupun Nabi itu dari Kuba kemudian ke Madinah, ke tempat tinggal beliau, itu pun juga yang dibangun masjid. Yang kita kenal dengan masjid apa sekarang itu? Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid kedua dibangun ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi selalu masjid. Jadi penting sekali masjid itu, dan masjid itu istimewa sekali. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin istimewa dan ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita selalu berada di masjid dan hati kita selalu berkait dengan masjid. Bahkan ini dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada kejadian yang luar biasa dan istimewa. Beliau itu kan naik Bu ke langit pertama, malaikat Jibril masih bisa ngikuti Bu. Ke langit kedua, malaikat Jibril masih bisa mendampingi. Langit ketiga, keempat, ketujuh, malaikat Jibril masih bisa mengikuti. Tapi begitu ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah tidak mampu mengikuti. Akan tetapi begitu Rasul nyampe di Sidratul Muntaha, ternyata Ibu, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, ternyata seorang laki-laki itu adalah salah satu keistimewaan sehingga kemudian dia dekat dengan Allah. Berada di Sidratul Muntaha adalah qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid, ahli masjid. Padahal malaikat Jibril saja sudah tidak bisa Bu masuk ke situ. Ini ada orang yang bisa ada di situ. Ternyata dia adalah orang yang ahli masjid. Oleh karena itu, kalau suaminya ingin berada di surga, di tempat termulia, pastikan suami dan anak laki-lakinya rajin ke masjid dan memakmurkan masjid. Dan dalam surat At-Taubah, Allah juga menegaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah
wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka yang akan memakmurkan masjid itu pastinya mereka pertama memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa iman ngapain memakmurkan masjid? Di masjid digaji teu Bu? Teu digaji. Bahkan bapak-bapak termasuk Pak Dokter ya ngaluarkeun duit keur ngamakmurkeun masjid, meuli karpet, ngalampuan, bayaran listrik gitu. Kalau tidak ada keimanan, tidak akan mungkin memakmurkan masjid. Oleh karena itu dalam Al-Quran ditegaskan mereka yang berhasil memakmurkan masjid itu karena pertama amana billah, mereka memiliki keimanan kepada Allah. Yang kedua wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga orangnya itu pasti aqoma shalah, rajin mendirikan salat. Yang keempat ataz zakah, rajin mengeluarkan zakat. Kalau tidak maka tidak mungkin memakmurkan masjid. Nah, mari kita bina orang-orang terdekat kita untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid ini adalah tempat yang istimewa. Suatu hari ada seminar internasional yang dihadiri oleh para ulama dunia. Kemudian Syekh Sya'rawi ya bertanya kepada pemimpin seminarnya itu. Pertanyaannya simpel, tapi sulit untuk dijawab. Kata pertanyaannya begini: ketika Nabi SAW dimandikan, ketika beliau wafat, ya, airnya itu kemana? Gitu. Ternyata pimpinan seminar itu tidak bisa menjawab, Bu. Air yang dipakai memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kemana? Gak bisa jawab, Bu. Kata pimpinan seminar itu, berikan saya untuk mencari jawaban, ya. Kemudian sourcing, mencari jawaban ke perpustakaan, baca, gak ketemu. Pas tidur, ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama ada satu orang yang menemani Nabi. Kemudian ulama ini bertanya tentang pertanyaan tadi, ya, kemana air yang dipakai bekas memandikan engkau? Maka orang yang mendampingi Nabi itu menjawab, air yang dipakai bekas memandikan baginda Nabi SAW itu kemudian begitu dipakai memandikan Nabi jatuh ke tanah dan kemudian menguap ke langit. Setelah itu kemudian turun dengan bersama hujan, dan di setiap jatuhnya, setiap tetesan jatuh bekas memandikan Nabi SAW itu kemudian dibangunkan masjid-masjid. Barangkali ini, ya, barangkali masjid ini di sini mungkin ada salah satu tetesan bekas pemandian, bekas air pemandian Nabi SAW. Sehingga saya tahu betul ini dulunya bukan masjid ya Pak Dokter ya. Bukan masjid, perjuangan yang luar biasa dari Pak Dokter dan teman-teman, kemudian jadilah masjid. Jadi masjid itu ya ternyata salah satunya adalah tetesan dari bekas pemandian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbawa oleh air angin dan air hujan. Itu kata Syekh Sya'rawi, ya, seperti itu. Makanya jadilah ahli masjid kalau ingin tenang dalam rumah tangganya. Jadilah ahli masjid kalau ingin terjamin kehidupannya. Insya Allah itu pasti, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke topik tadi bahwa Isra dan Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat yang awalnya tadi 50, kemudian dipotong menjadi 5. Kemudian setelah itu baru diberikan kepada kita bahwa setiap kita memiliki kewajiban sholat 5 waktu, yaitu zuhur, apalagi Bu? Asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh. Itu yang wajib, ya. Lebih dari itu maka itu namanya sunnah. Maka upayakan kita melakukan sholat dengan baik. Yang wajib tentunya kita harus lakukan, yang sunnah-sunnah kita harus upayakan. Nah Bapak Ibu, kenapa sholat itu diberikan dengan proses yang luar biasa?
itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang apa Bu? Luar biasa. Akan tetapi kadang-kadang kita menyepelekan. Padahal Allah sudah memberikan karunia kepada kita, karunia yang luar biasa. Jadi Rasul itu kalau beliau dalam kondisi banyak masalah, Rasul juga manusia, terkadang pusing, banyak masalah, maka Rasul keluar rumah dan mencari Bilal. Mana Bilal? Kok azan ini belum datang juga, begitu ya. Begitu datang Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal. Tenangkan hati kita wahai Bilal, ayo cepat azan. Maka Bilal azan dan kemudian sholat. Jadi sholat itu ternyata Bu bisa membuat kita tenang dan nyaman. Terbukti Bu, lamun kerlengit kunci, sholat kumaha Bu? Ibu-ibu poho kunci, begitu sholat kan langsung kagambar, oh kunci teh didinya gitu ya. Lengit duit, begitu sholat segala kabayang begitu ya. Tapi yang jelas bahwa sholat itu mampu menenangkan hati kita Bu. Rasul pun juga melakukan itu. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu adalah upaya kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah media di mana kita bisa langsung bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat menyampaikan, kalau engkau ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Quran itu adalah kalamullah. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah sedang mengajak bicara kepada kita. Ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, itu Allah memanggil kita. Jadi kalau kita Bapak Ibu ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Tapi sebaliknya kata sahabat ini, kalau engkau ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Sesungguhnya ketika sholat itu kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, begitu ya. Jadi ketika kita sholat Ibu, esensinya adalah kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat ada posisi di mana kita paling dekat dengan Allah dan paling mustajab, yaitu ketika posisi sedang sujud. Karena posisi sujud di mana posisi kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kepala yang kalau orang sentuh kita marah karena itu menghinakan kita, maka justru apa yang kita muliakan ini kita tempelkan ke tanah, bahkan tanah itu sering kita injak. Ketika posisi kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah posisi di mana doa akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin rajin sholat Bapak Ibu, semakin rajin sujud, maka artinya semakin kita banyak doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholatnya Bu? Insya Allah. Kumaha rajin sholatnya Bu? Upami walaranana insya Allah. Upami insya Allah berarti atau satana pitacan Bu? Jika model lainnya diajak urang ka geria yuk, insya Allah. Berarti insya Allah mah atau saja? Saja. Ibu bapak rajin sholat, insya Allah. Berarti sholatnya atos sajan, sajan. Ima sholatnya kedah atos, ya. Jadi kita harus rajin sholat, karena sholat itu adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Bu, di mana kita mukalamah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tertolak ketika kita sholat sesungguhnya. Hanya saja kitanya yang tidak paham. Sesungguhnya apa yang kita minta itu sangat-sangat sederhana Bu. Cobi upami dipasih kesempatan, Ibu kira-kira nyuhun kenaon? Mual nepi ka minta salaki anyar benernya. Mualnya permintaan kita itu remeh-temeh sesungguhnya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Allah berikan yang lebih dari itu. Bapak Ibu masih kena bisa ngarenghapnya, masih bisa narik napas. Bapak Ibu masih bisa melihat, masih bisa membedakan warna kuning, merah, hijau, ya. Bapak Ibu juga masih mendengar, masih bisa mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Boleh jadi itu jauh lebih mahal daripada apa yang kita minta. Boleh jadi itu jauh lebih hebat dari apa yang kita minta. Kita tidak memintanya, tapi Allah memberikannya. Boleh jadi itu karena kita sering rajin sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui apa yang lebih manfaat dan maslahat buat kita. Doa jangan pernah berhenti, Bu. Jangan sampai abdi tadi minta mobil, nah mobil teh wae geus eureun we salatna. Jangan, Bu. Allah lebih paham dan lebih tahu apa yang manfaat dan maslahat buat kita. Jadi dikabulkannya doa itu bisa jadi Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Dikabulkannya doa itu boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dikabulkannya doa itu boleh jadi langsung seketika itu juga. Dikabulkannya doa itu boleh jadi nanti Allah tunda, kemudian akan diberikan pada waktu yang pas. Ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bu. Nabi Ibrahim itu dulu begitu bangun Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluar dari keturunannya, yaitu orang yang soleh yang menjadi nabi, yang kemudian itu menjadi qurratul uyunnya. Nabi Ibrahim ngado anak iraha gitunya, turunna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berapa ratus tahun itu? Ribuan tahun, ya. Nabi Ibrahim doanya kapan? Setelah beberapa ribu tahun baru ada yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam, Bu. Nabi Yusuf mimpi ketika waktu kecil. Ada bintang 11 tambah bulan dan matahari itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Itu waktu kecil, Bu. Disampaikan kepada bapaknya. Bapaknya Nabi Yusuf itu siapa, Bu? Nabi Ayub. Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya, Nabi Yakub itu nama lainnya apa, Bu? Israel. Dalam sebuah referensi, Isra itu artinya abdun, El itu artinya Allah. Jadi dalam di bahasa Arab kan Israel teh Abdullah. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Sehingga anak-anaknya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Tapi bukan Israel nama negara sekarang, ya. Dia hanya mengutip nama itu, tapi sebetulnya dia adalah sempalan kecil yang bahkan justru bermasalah, begitu ya. Jadi Nabi Yusuf waktu kecil itu bermimpi 11 bulan tambah bulan 11 bintang tambah bulan bintang bersujud kepada beliau. Menyampaikan kepada Nabi Yakub, kata Nabi Yakub, jangan bilang-bilang sama yang lain. Karena Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi orang terhormat dan hebat, begitu ya. Nah ini orang-orang politik juga begitu, Bu. Kalau orang politik itu jangan banyak ngomong tentang masa depan, kedengaran orang nanti dijegal gitu ya. Jadi kata Sayyidina Ali, ya, harus merahasiakan keinginan terbaik kita, karena kalau dilontarkan kepada orang, orang tahu biasa loban hasud, Bu, ya. Itu dijegal. Nabi Yusuf juga begitu. Kata Nabi Yakub jangan bilang yang lain, tapi kelihatan Nabi Yakub memang agak berbeda terhadap Nabi Yusuf, sehingga anak-anaknya yang lain itu ngiri. Ya. Jadi mimpinya waktu kecil, tapi kapan itu terwujudnya mimpi Nabi Yusuf? Ketika beliau sudah di mana? Ketika beliau di Mesir, ya. Karena Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, ya. Kemudian dibawa oleh kafilah ke Mesir, dijual belikan di Mesir, yang kemudian dibeli oleh petinggi Mesir, ya, dan diurus, yang kemudian itu yang disebut dengan Zulaiha, itu ya, Zulaikha. Kemudian dengan kemampuan mentakwil mimpinya, dia mampu mentakwilkan mimpi Firaun. Firaun itu mimpi, Bu. Ada yang tahu mimpinya Firaun? Jadi mimpinya Firaun itu, beliau mimpi di hari pertama ada 7 sapi yang gemuk,
Kemudian ada 7 sapi yang kurus. 7 sapi yang gemuk dengan sapi yang kurus. Logikanya yang mana yang dimakan? Yang kurus apa yang gemuk, Bu? Harusnya yang dimakan itu yang kurus ya, karena ini gemuk, ini kurus. Harusnya yang kurus yang dimakan. Dalam mimpinya terbalik. 7 sapi yang gemuk justru dimakan oleh sapi yang kurus. Maka mimpi itu membuat cemas Fir'aun pada waktu itu. Kemudian di hari kedua mimpi lagi. Dia diperlihatkan ada 7 gandum yang gemuk yang berisi dengan 7 gandum yang kosong, hapa kurang. Logikanya kan hapa nu di daharan gunung gendut gitu, nu aya eusian. Ini kebalik, Bu. Gandum yang kurus justru memakan gandum yang gemuk. Maka semakin membuat cemas Fir'aun itu. Dikumpulkanlah semua petinggi, semua tukang sihir-sihir, tukang ramal terhebat di Mesir pada waktu itu. Semuanya tidak bisa menafsirkan mimpi Fir'aun. Untung ada seorang petugas di situ yang suka memberikan minum ke Fir'aun. Dia teringat bahwa dia pun dulu pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, ya. Dan kemudian menyampaikan kepada Fir'aun ada seorang yang pintar menafsirkan mimpi, bahkan dia pun ditafsirkan dan benar. Maka kata Fir'aun, bawa orangnya. Nabi Yusuf dibawa ke situ dan menafsirkannya. Kata Nabi Yusuf, nanti akan terjadi 7 tahun masa subur, nanam apa aja jadi dan hasilnya melimpah. Tapi jangan salah, nanti ada 7 tahun masa paceklik, yang nanam apa aja susah, hewan-hewan kurus, ya. Dan di situ adalah masa-masa sulit. Maka Fir'aun di situ membuat strategi dan Nabi Yusuf alaihissalam di situ menawarkan diri. Berikan saya kepercayaan untuk mengatur itu. Maka di situ mulai Nabi Yusuf diangkat menjadi petinggi di Mesir. Ketika menjadi petinggi di Mesir, maka saudara-saudaranya yang jauh karena dalam masa paceklik pada datang ke Mesir. Ini singkat cerita, Bu. Dah dijelaskan mah panjang punya. Atau surat, bayangkan surat Yusuf. Jadi singkat cerita, keluarga Nabi Yusuf itu didatangkan semua termasuk bapaknya, ibunya, ya, dan 11 saudaranya. Begitu Nabi Yusuf naik ke singgasana, maka semua sujud atau menghormat kepada Nabi Yusuf. Itulah takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mimpinya waktu kecil ternyata realisasinya ketika beliau sudah punya anak, punya istri, dan itu di Mesir. Nah, begitupun juga doa kita kadang-kadang, Bu. Ngadoa anak ayeuna boleh jadi nanti apa yang kita doakan itu didapat oleh anak cucu kita, bisa, ya. Kurang ngadoa ke Allah, ya Allah, hayang pinter, hayang bisa ibadah dengan baik. Allah berikan karunia punya anak jadi ulama misalkan, punya cucu jadi ulama, bisa saja, ya. Oleh karena itu maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan doa untuk kita tentunya yang paling mustajab, salah satunya tempatnya di mana, Bu? Di masjid. Maka rajin-rajinlah ke masjid. Ibu-ibu juga boleh ke masjid, ya. Terutama ibu-ibu punya kewajiban, punya punya tugas. Bapak-bapaknya suruh rajin ke masjid, anak-anak laki-lakinya suruh rajin ke masjid, agar masjid ini tidak kosong, masjid ini ramai, masjid itu penuh dengan orang-orang yang beribadah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi bahwa hadiah yang Allah berikan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat. Jadi jaga itu sholat dengan baik. Allah berikan dalam kondisi terbaik Nabi di tempat yang paling termulia, yang diberikan adalah sholat. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Bahkan Nabi menyampaikan, Bapak Ibu, nanti yang akan pertama kali ditanya oleh Allah itu apa? Kita ini akan dihisab. Makanya ada istilah Maliki Yaumiddin. Allah itu raja di hari pembalasan. Jadi kita ini akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban semua kita. Jangan dikira Allah berikan mata, berikan kaki, berikan kesempurnaan tubuh, diberikan karunia punya anak, itu tidak ditanya. Itu akan ditanya oleh Allah. Tapi pertanyaan pertama nanti yaitu apa, Bu? Sholat. Bapak Ibu, yang akan pertama kali dihisab oleh Allah itu sholat. Kata Nabi, kalau sholatnya benar, tidak bermasalah, maka
dianggap benar. Tapi kalau sholatnya bermasalah maka dianggap bermasalah. Kenapa demikian? Karena sholat itu aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu mampu pelakunya bisa menjaga dari perbuatan keji dan munkar. Yang menyebabkan orang bermasalah itu karena kemungkaran tadi, karena perbuatan maksiat. Orang yang rajin sholat pasti tercegah dari perbuatan-perbuatan kemungkaran dan perbuatan maksiat. Artinya Bapak Ibu, upami ayeuna masih kena STMJ. Naon STMJ teh Bapak Ibu? Sholat terus, maksiat jalan. Ongko cenah sholat terus, tapi maksiat jalan. Nah ini berarti sholatnya bermasalah. Perintah Allah itu aqimis sholah, dirikan sholat. Bukan if'alus sholah, bukan perbuat sholat. Yang namanya dirikan artinya nilai sholat itu harus tertancap pada diri kita, Bu. Kapanpun dan dimanapun. Kalau kata Bimbo mah cenah ieu teh sajadah panjang. Jadi sajadah teh panjang nepi ka pasar, nepi ka mana-mana, itu tetap ada nilai sholat, gitu ya. Jangan sampai di masjid ketinggali soleh, keluar di masjid jadi haram jadah deh, gitu. Ini bermasalah berarti, ya. Jadi pastikan kita itu aqimis sholah, mendirikan sholat. Nilai sholat selalu ada pada diri kita. Apa sih Bu esensi daripada sholat? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau kita melakukan sholat dengan baik, maka kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pasar ingat kepada Allah, di rumah ingat kepada Allah, di pabrik ingat kepada Allah, dimanapun kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka kalau kita ingat kepada Allah, maka tentunya kita tidak berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu bahwa Allah kalau menyiksa, siksanya Allah itu bagaimana Bu? Azabun alim, sangat pedih sekali. Ibu, neraka ini baru gambarannya saja, karena neraka itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa digambarkan oleh telinga, begitu ya. Tapi ini gambaran sekilas saja. Di neraka itu, jangankan apinya Bu, itu kerakna hungkul. Kalau kita menginjakan kaki dengan menggunakan telapak kaki, itu sampai kepala kita mendidih. Saking panasnya apa? Neraka. Bahkan di neraka itu Bu, di dalamnya ada para malaikat namanya malaikat Jabaniyah, yang tugasnya itu menyiksa orang yang ada di dalamnya. Tidak pernah bisa disogok tuh malaikat Bu. Dan kebutuhan duit itu malaikat banyak. Walaupun mawa duit loba, lamun mawat bakalan duit jeung emas keur nyogok malaikat misalnya. Itu gak akan bisa Bu. Jadi malaikatnya itu bengis. Allah suruh menyiksa, ya sudah menyiksa terus begitu ya. Bahkan ini gambaran Bu, bukan hanya malaikat yang ada di dalam neraka Bu. Ini yang sudah memang tugasnya menyiksa Bu. Ini mah penjaga kuncinya Bu. Penjaga kunci neraka itu siapa namanya? Malaikat apa Bu? Malaikat Malik. Ketika Rasul Mi'raj itu kan ketemu dengan malaikat Malik Bu. Itu malaikat Malik disalami oleh Nabi, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Geus baeud we Bu. Itu malaikat Malik ketemu dengan Nabi saja baeud we gitu. Tidak tersenyum sama sekali. Nabi SAW heran, kenapa malaikat Malik kok seperti itu? Karena di langit pertama ada namanya malaikat Ismail ya, pintu kedua, ketiga, itu semuanya tersenyum ketika bertemu dengan Nabi SAW. Tapi begitu malaikat Malik itu tidak tersenyum sama sekali. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, malaikat Malik itu memang dari pertama kali diciptakan sampai sekarang tidak pernah tersenyum. Kalau memang dia pernah tersenyum, pasti ketika ketemu dengan kamu dia akan tersenyum kepada kamu. Jadi eta teh malaikat nu jaga pintu naon Bu? Nu ngajaga pintu neraka na komo lamun anu di jerona, anu tukang nyiksa siga kumaha kejamna gitu. Maka kalau sholat kita betul dan kita senantiasa ingat kepada Allah, kita akan takut tentunya. Para penyiksanya aja sudah seperti itu, maka tidak berani melakukan maksiat.
Dan tentunya kalau kita selalu ingat kepada Allah, Bapak Ibu, maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Karena Allah kalau membalas amal itu balasannya tak terhingga. Apa yang kita nikmati di dunia ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kecil sekali daripada kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengilustrasikan, Bu, kenikmatan yang ada di dunia ini, kata Rasul, itu ibaratnya kalau kalian memasukkan jarum ke air laut, kemudian jarum itu diangkat, nah yang netes di jarum itu, itulah setetes, itulah kekayaan Allah yang Allah sebarkan di muka bumi. Maka berarti lautan yang begitu banyak itu adalah gambaran banyaknya dan tak terhingganya daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kalau sholatnya benar, bukan melakukan maksiat atau kemungkaran, maka kita senantiasa melakukan kebaikan dan kebaikan. Nah, itu sholat, Bu. Makanya kenapa sholat itu 5 kali, ya, supaya kita senantiasa ingat kepada Allah. Poho sholat ingat deui, poho sholat ingat deui, kan gitu. Sehingga ada dalam agama itu namanya salah satu tujuan adanya syariat Islam atau maqasidus syariah itu ada namanya hifdzuddin, menjaga agama. Bagaimana Allah memberikan aturan supaya kita senantiasa terjaga agama kita, yaitu adanya kewajiban sholat. Maka sholat itu 5 kali dalam sehari dan terus menerus tanpa henti. Nah, ini mudah-mudahan semakin termotivasi, ya. Jadi sholat itu bukan beban, Bu. Cobi kurang dangukeun upami panggilan sholat. Hayya 'alas sholah, beres hayya 'alas sholah bagaimana, Bu? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kan begitu, ya. Apa hayya 'alal falah? Mari kita raih kemenangan, kesuksesan. Bapak Ibu hoyong sukses, hoyong menang. Upami hoyong menang, hoyong sukses, sholat. Ieu mah hoyong sukses, hoyong menang, tapi sholat nanti tinggalkeun. Kalau kita ingin sukses dunia, sukses akhirat, sholat. Panggilan sholat itu hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan, kesuksesan. Meureunnan anu adzana salah berensan hayya 'alal falah. Kalau falah itu artinya kasawah gitu. Hayu urang kasawah mata bertahe di sawah gitu. Al falah itu petani, ya. Tapi falah, ya. Falah artinya kemenangan, kesuksesan. Jadi kita disolatkan itu supaya diajak sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Maka saking pentingnya sholat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita. Kata Nabi, muru auladakum bis sholah. Perintah anak-anakmu itu untuk melakukan sholat, walaupun usianya masih 7 tahun. 7 tahun kan belum wajib, Bu, belum kena kewajiban syariat. Tapi walaupun belum wajib, didik anak itu sejak dini untuk melakukan sholat. Umur 7 tahun tuh biasakan diingatkan, ayo neng sholat, ayo sholat. Walaupun tidak mau sholat, yang penting kita ingatkan sholat. Bahkan kata Rasul, pukul. Kalau umurnya sudah 10 tahun, itu pukul, ya, karena sudah mendekati balik, ya, mulai agak sedikit dengan hal yang membuat dia takut, pukul supaya sholat. Nanti ketika balik, maka dia terbiasa untuk melakukan sholat. Karena sholat ini adalah sesuatu yang tadi istimewa dan luar biasa. Bahkan Nabi juga menyampaikan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholah. Yang membedakan antara mukmin dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Bukan kopiah, Bu. Bukan kopiah hideung siga kieu. Da kerusum pilek makan marake kopiah kabeh, Bu. Anu kan Ibu terang pangintennya agama sanes Islam, tapi ketika kampanye memakai kopiahnya. Memakai kopiah gitu kan. Dan kopiah itu bukan tanda muslim dari Arab mah sanes nu kieu, ini mah di Indonesia gitu ya. Jadi apa yang membedakan muslim dengan kafir? Tarkus sholat, tidak sholat. Maka Rasul juga menyampaikan, Bu, barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Tapi waman hadamaha, barang siapa merusak sholat, menghancurkan sholat, maka dia telah menghancurkan
agama. Ya, mudah-mudahan ini peristiwa Isra dan Mi'raj mampu membuat kita semakin kuat sholatnya, semakin istiqomah sholatnya, dan semakin berkualitas sholatnya. Ya. Oleh karena itu mungkin kalau sekarang mah tidak cukup waktunya Bu ya. Nanti ada kajian-kajian ya, bagaimana kemudian sholat dengan benar, sholat yang berkualitas, sehingga sholat kita mampu membuat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu membuat kita terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Terakhir Bu, saking pentingnya sholat, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, wasiatnya apa Bu? Wasiatnya apa? Beliau berwasiat, beliau ketika menjelang wafat itu, ummati ummati as-shalah as-shalah, umatku umatku as-shalah as-shalah, jaga sholat sholat. Kenapa? Karena tadi yang membedakan antara mukmin dan kafir itu sholatnya. Karena kata Rasul juga, nanti yang akan pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Jadi Rasul pun berwasiat, tidak wasiat macam-macam, tapi Rasul menjelang wafatnya berwasiat agar kita senantiasa menjaga sholat. Mudah-mudahan Ibu Bapak, hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini kita semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat dengan baik. Dan mudah-mudahan bukan hanya sholat 5 waktu yang wajib saja, tapi kita mampu menambahnya dengan sholat-sholat sunat, sholat rawatibnya, ya, qobliyah ba'diyahnya, kemudian ada sholat tahajudnya, ada sholat duhanya, sholat hajatnya, sholat istikharahnya juga. Istikharahnya bukan sanes nyangan jodoh wae Bapak Ibu, istikharah ya. Ketika kita kebingungan, misalkan kita yang mau kerja bingung ini harus kerja di mana, ya, atau ada yang manggil kerja kira-kira bagus atau tidak, istikharah ya. Bukan hanya sekedar nyari jodoh, kita dihadapkan pada pilihan hidup apa saja, kita beristikharah, kita minta untuk dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jawaban terbaik ya. Berikutnya Bapak Ibu, ada di hadapan kita sebentar lagi kalau datang Rajab, itu artinya mendekati bulan Ramadan. Rasul itu begitu masuk Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Ini artinya Bu, bahwa kita begitu masuk Rajab, ini mau masuk bulan yang mulia nih. Kita harus mempersiapkan diri. Tos siap tacan Bu? Tos siap? Tos siap? Terus menyawet tiap tahun Ramadan menjadi siap ya. Harus siap. Nah, kebiasaan kita tanpa persiapan Ramadan tebu. Jadi begitu Ramadan komo di hari pertama ningali tisu dina gelas bari kacaian siga naon? Asa ningali kalapa muda. Jadi segala titinggalian teh beda we itu. Atuh da puasana karek diajar ya. Ieu mah aya cucunguk ngariung di tengah imah siga naon? Siga korma apanya ya, korma jeleng-jelengan gitu. Itu karena apa Bu? Karena puasanya kita baru mulai ya. Ayat taraweh di pilihan mana masjid nu tarawehna panggancangna jeung pangsautikna. Rasul itu Bu untuk Ramadan mempersiapkan dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maka Abu Bakar Al-Balkhi itu menyampaikan, Rajab itu adalah bulan menanam, Sya'ban bulan memelihara, Ramadan bulan panen. Jadi Ramadan itu harus betul-betul kita panen amal Bu di Ramadan itu ya. Sholatnya di bulan Ramadan itu sholat wajib bernilai 70 kali lipat, sholat sunat sama seperti wajib ya. Kalau kemudian di bulan Ramadan itu sodakohnya bisa berlipat-lipat ya. Kemudian di sana ada Lailatul Qadar, ibadah semalam itu berbanding lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka bonus Ramadan akan kita dapat, akan kita panen dengan baik, bukan baru nanam gitu. Maka puasana dimulai dari sekarang dibiasakan.
Sya'ban kita pelihara. Begitu Ramadan sudah tidak kaget lagi. Kita melakukan sholat, puasa, baca Quran, ritual ibadah dengan maksimal. Baru Ramadannya akan Ramadan yang berkualitas. Nanti bagaimana hubungannya? Setelah beres Ramadan, Bapak Ibu, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya, itu akan dilewati dengan ketakwaan. Karena esensi puasa itu la'allakum tattaqun, ya. Jadi begitu Ramadan kita berhasil takwa, begitu 11 bulan ke depannya dilalui dengan ketakwaan sehingga terus berkualitas kehidupan kita. Nah, ini mudah-mudahan kita awali dengan momen Isra dan Mi'raj Nabi, ya. Kemudian membuat kita semakin yakin lagi dengan kenabian kerasulan beliau dan keesaan keagungan Allah, dan kita merasa bahagia dengan diberikan karunia sholat. Kita perbaharui dan tingkatkan kualitas sholat kita sehingga kemudian begitu datang Ramadan kita mampu melakukan ibadah dengan maksimal dan meraih panen-panen yang berkualitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.